Shalom semuanya. Di sini Pak Widi akan menerangkan mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel kelas 10 bagian pertama. Dimulai dari konsep pertidaksamaan linear dua variabel. A. Pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel didefinisikan dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, AX tambah BY kurang dari C. Yang kedua, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih dari C. Yang keempat, AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada keempat bentuk pada nomor 1. Yang pertama, tanda pada setiap bentuk, ini tanda yang ini adalah tanda pertidaksamaan. Oke, kemudian variabel X dan variabel Y pada setiap bentuknya berpangkat 1. Jadi karena linear, pangkatnya 1. Kemudian tidak ada perkalian antara variabel yang berpangkat 1 tersebut. Jadi tidak ada, katakanlah X kali X, kemudian X kali Y, atau Y kali Y. Ini tidak ada. Nah, kemudian bilangan A dan B adalah bilangan real yang tidak nol. Jadi kedua bilangan ini, A dan B, pada setiap bentuknya bukan bilangan nol. Kemudian bilangan C adalah sembarang bilangan real. Nah, kalau C-nya 0 ini boleh. Oke. Sedangkan kalau untuk C, 0 itu boleh. Nah, pada nomor 2, untuk poin yang keempat, bilangan A dan B tidak boleh 0 karena misal di sini Pak Widi ambil A-nya adalah 0 pada pertidaksamaan pertama. Maka menjadi BY kurang dari C atau Y kurang dari C per B. Nah, Y kurang dari C per B ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi inilah penjelasan A dan B tidak boleh 0. Kemudian yang C tadi sudah, bilangan C merupakan sembarang bilangan real. Nah, gambar dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu daerah yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Nah, berikut penjelasan mengenai daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, diberikan sembarang pertidaksamaan linear, oke, yaitu AX tambah BY bisa kurang dari sama dengan C atau bisa lebih dari sama dengan C dengan ketentuan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C-nya lebih dari 0. Dan gradiennya adalah minus A per B. Nah, di sini karena gradiennya adalah minus A per B, maka A-nya pasti positif dan B-nya pasti positif. Oke. Nah, berikutnya. Misal, kita hendak menentukan daerah penyelesaian untuk yang AX plus BY kurang dari sama dengan C. Ingat di sini C-nya adalah positif. Nah, untuk memudahkan, kita ambil titik uji 0,0. Nah, di sini titik ujinya 0,0. Katakanlah di sini titik P, titik R misalnya, yaitu 0,0 sebagai TU. Mengapa di sini dipilih 0,0? Karena di sini kita melihat bahwa A dan B-nya ini belum jelas bilangan positif, berapanya kita belum tahu. Nah, kita ambil yang paling sederhana adalah 0,0. Kalau kita masukkan, maka menjadi A dikalikan dengan 0 tambah B dikalikan dengan 0. Ini kita hitung. Ini sama dengan 0. Nah, 0 di sini kita cek kurang dari sama dengan C itu benar atau tidak. Nah, ingat, di sini C-nya adalah bilangan positif. Karena ini benar, maka kita arsir menuju titik uji yang kita pilih, yaitu yang di sini. Nah,
Jadi yang ke bawah inilah yang merupakan daerah penyelesaian untuk AX tambah BY kurang dari sama dengan C dengan syarat A-nya positif, B-nya positif, dan C-nya juga positif. Nah, kalau untuk yang lebih dari sama dengan C, kemana? Nah, kalau untuk yang lebih dari sama dengan C, kita arsirnya ke arah atas. Jadi, kalau yang ke atas ini adalah untuk yang AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa untuk yang warna biru, DP, untuk yang AX plus BY lebih dari sama dengan C. Mengapa yang biru adalah DP untuk yang AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, misal kita ambil TU-nya sama 0,0, kita masukkan A dikali 0 ditambah B dikali 0, kita hitung, ini sama dengan 0. Lalu kita cek, 0 itu benar atau tidak lebih dari sama dengan C. Nah, ini kan salah. Oke, ingat bahwa C-nya lebih dari 0. Nah, jadi karena ini salah, maka kita arsirnya menjauhi titik R atau TU berada. Oke, kan Pak diteruskan ke nomor 2. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaian untuk AX tambah BY kurang dari sama dengan C atau lebih dari sama dengan C dengan kondisi C kurang dari 0 dan M sama dengan minus A per B. Karena M sama dengan minus A per B, maka A-nya positif dan B-nya positif. Nah, kita akan menentukan dulu DP untuk yang AX plus BY kurang dari sama dengan C lebih dari, dengan C kurang dari 0. Nah, lagi kita ambil titik uji sembarang yang tidak dilalui garis AX tambah BY sama dengan C. Yang paling sederhana adalah kita ambil TU, di sini lagi yaitu R 0,0. Oke, di sini TU adalah R yaitu 0,0. Kita masukkan 0 ke dalam X dan 0 ke dalam Y sehingga menjadi A dikali 0 ditambah B dikali 0. Ini kita hitung. Ini sama dengan 0. Lalu kita cek. 0 itu kurang dari sama dengan C atau tidak. Nah, ingat. Di sini C-nya bilangan yang negatif. Bilangan negatif lebih dari sama dengan 0. Ini kan salah. Karena 0 kurang dari sama dengan bilangan yang negatif adalah salah, maka kita arsirnya menjauhi titik uji berada. Jadi kita arsir ke arah sini. Nah, yang warna merah ini merupakan DP untuk AX plus BY kurang dari sama dengan C dengan kondisi C kurang dari 0 dan gradien dari persamaan garis ini adalah minus A per B. Lalu bagaimana jika pertidaksamannya menjadi AX tambah BY lebih dari sama dengan C kurang dari 0. Nah, sedangkan untuk DP, untuk yang AX tambah BY lebih dari sama dengan C kurang dari 0, kita ambil lagi R-nya, yaitu 0,0 sebagai titik uji, TU adalah R 0,0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan sehingga menjadi A dikali 0
ditambah B dikali 0, ini kita hitung, ini sama dengan 0. Lalu kita cek 0 lebih dari sama dengan C, salah atau benar. Nah, ingat C-nya bilangnya negatif. 0 lebih dari sama dengan bilangan negatif, ini kan benar. Nah, karena benar, maka dari garis AX plus BY sama dengan C, kita arsir ke arah titik uji berada. Jadi ke sini. Jadi inilah DP untuk yang AX plus BY lebih dari sama dengan C dengan kondisi C kurang dari 0 dan gradien persamaan garis AX tambah BY sama dengan C sama dengan minus A per B. Nah, inilah kondisi yang kedua. Oke. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan? Sebagai contoh, di sini AX tambah BY, katakanlah hanya kurang dari C tanpa tanda sama dengan. Kalau ini yang terjadi, maka arah arsiran tetap ke bawah. Oh ya, ini untuk C kurang dari 0. Arah arsiran tetap ke bawah, tetapi garisnya menjadi garis yang putus-putus. Ini menjadi garis AX plus BY sama dengan C putus-putus. Mengapa putus-putus? Karena setiap titik yang dilewati oleh garis AX plus BY sama dengan C bukanlah termasuk ke dalam penyelesaian dari AX tambah BY kurang dari C. Oke. Nah, demikian juga yang ini. Yang ini kalau AX tambah BY lebih dari sama dengan C kurang dari 0. Nah, maka kalau AX tambah BY hanya lebih dari C, tidak ada tanda sama dengan kondisi C kurang dari 0, garisnya sama. Garis AX tambah BY sama dengan C menjadi garis yang putus-putus. Oke. Dan arah arsirannya adalah mendekati titik 0,0 sebagai titik uji berada. Inilah penjelasan untuk yang kedua. Berikut akan mau diteruskan ke penjelasan yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiga adalah untuk kondisi AX min BY kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan 0, serta C lebih dari 0, dan M sama dengan A per B. Nah, di sini sudah ada tanda minus, maka ini A-nya positif dan B-nya positif. Oke, lihat di sini. Di sini sudah ada tanda minus. Oke, maka A-nya positif dan B-nya positif. Oke. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa C-nya juga positif. Nah, maka dengan demikian DP untuk yang AX min BY lebih dari sama dengan C dengan kondisi C-nya lebih dari 0. Kita ambil titik ujinya lagi 0,0. Oke. TU 0,0. Kita masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaan sehingga menjadi A dikali 0 dikurang B dikali 0. Ini kita hitung. Ini sama dengan 0. Nah, lalu kita cek 0 itu lebih dari sama dengan C, salah atau benar? Ingat, C-nya positif. Nah, ini kan salah. Karena salah, maka kita arsir ke arah yang menjauhi titik uji berada. Jadi kesinilah arsirannya. Nah, ke sini. Inilah DP untuk AX min BY lebih dari sama dengan C dengan kondisi C-nya positif dan M sama dengan A per B. Oke, nah berikutnya adalah untuk yang DP
AX min BY kurang dari sama dengan C dengan kondisi C-nya positif. Nah, kalau kita ambil titik ujinya masih sama 0,0 untuk memudahkan, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya sehingga menjadi A dikali 0 dikurang B dikali 0. Ini kita hitung, ini sama dengan 0. Lalu kita cek, 0 itu kurang dari sama dengan C, salah atau benar? Oke, ingat C-nya positif. Nah, ini kan benar. Karena benar, maka dari garis AX min BY sama dengan C, kita arsir ke arah 0,0 berada. Jadi ke sini. Nah, inilah DP untuk AX min BY. Sorry. Kurang dari sama dengan C dengan kondisi C lebih dari 0 dan M sama dengan A per B. Oke. Nah, jadi kalau C-nya positif dan M-nya adalah positif, oke, maka pertidaksamaan AX min BY kurang dari sama dengan C, diarsirnya adalah ke arah atas. Kemudian untuk yang AX min BY lebih dari sama dengan C, diarsirnya ke arah bawah dengan kondisi C-nya positif dan M-nya juga positif. Oke. Nah, berikut inilah untuk yang nomor 3. Berikut Pak Udi teruskan ke nomor 4. Nah, sekarang bagaimana jika C-nya negatif? Oke, jika C-nya negatif maka menjadi sebagai berikut. Nah, inilah gambar untuk AX min BY sama dengan C dengan kondisi C-nya negatif dan M-nya positif. Oke. Nah, yang pertama, DP untuk AX min BY lebih dari sama dengan C dengan kondisi C-nya negatif dan M-nya sama dengan A per B positif. Oke. Nah, sekarang kita ambil titik uji, yaitu R di sini 0,0 lagi. Titik uji, yaitu R 0,0. Oh, sorry. R sudah dipakai, kalau dikasih nama lain saja, katakanlah titik A misalnya. Oke. Di sini si A. Di sini menjadi si A. Lalu kita masukkan titik A ke dalam pertidaksamaannya sehingga menjadi A dikali 0 dikurang B dikali 0. Lalu kita hitung. Ini sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, lalu kita cek. 0 itu lebih dari sama dengan C, salah atau benar? Dengan kondisi C-nya negatif. Nah, ini kan benar. Karena benar, maka kita arsir ke arah titik uji A berada. Jadi ke sini. Nah, inilah DP untuk yang AX min BY lebih dari sama dengan C dengan kondisi C-nya negatif dan M positif A per B. Nah, berikutnya adalah untuk yang DP untuk AX min BY kurang dari sama dengan C dengan kondisi C-nya negatif. Nah, dan M-nya sama dengan A per B. Kita ambil titik uji yang sama, yaitu 0,0, sehingga menjadi A kali 0 dikurang B kali 0. Ini kita hitung, ini sama dengan 0 kurang 0, sama dengan 0. Nah, lalu kita cek, 0 kurang dari sama dengan C, salah atau benar? Nah, di sini C-nya bilangan yang negatif. 0 kurang dari sama dengan bilangan negatif, ini kan salah. Karena salah, maka diarsirnya ke arah menjauhi 0,0 berada. Jadi ke sini.
Nah, inilah DP untuk AX min BY kurang dari sama dengan C dengan kondisi C-nya negatif dan M-nya positif A per B. Lalu inilah yang keempat. Lalu bagaimana jika C-nya itu tepat 0? Nah, jika C-nya tepat 0, penjelasan adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kalau C-nya tepat 0, oke, kita akan membaginya menjadi dua buah tipe. Yang pertama adalah untuk yang gradiennya negatif, itu negatif A per B. Di sini kan negatif A per B, maka A-nya positif dan B-nya positif. Kemudian, kita ambil titik uji. Oh ya, ini kita tentukan dulu DP untuk AX tambah BY lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita ambil titik uji pada kuadran pertama. Misal, di sini katakanlah, yaitu titik R yang berkoordinat di X1, Y1. Nah, di sini karena R, titik uji, R, yaitu X1, Y1. Nah, di sini karena R ada pada kuadran pertama, maka X1-nya bernilai positif dan Y1-nya bernilai positif juga. Nah, sekarang kita masukkan dalam pertidaksamaannya, sehingga menjadi A dikali X1 ditambah B dikali Y1. Nah, di sini karena A-nya positif dan X1 positif, maka A kali X1 ini kan positif. Kemudian, karena B positif dan Y1 positif, maka B kali Y1 juga positif. Akibatnya, A kali X1 tambah B kali Y1 adalah bilangan yang positif. Nah, jadi kita cek dulu, 0 lebih dari sama dengan 0 ini benar atau tidak? Nah, ini kan benar. Karena benar, maka dari garis AX plus BY sama dengan 0, kita arsir ke arah titik uji R berada. Jadi ke sini. Nah, inilah pertidaksamaan. Inilah yang warna merah ini merupakan DP untuk AX plus BY lebih dari sama dengan 0 dengan kondisi M-nya sama dengan minus A per B. Nah, kemudian kalau yang ke arah bawah ini sudah jelas. Ini adalah untuk yang sini. Nah, ini merupakan DP untuk AX plus BY kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, mengeceknya bagaimana? Oke. Kalau mengeceknya adalah kita ambil titik uji pada kuadran ketiga. Di sini misalnya titik uji S yaitu X2, Y2. TU adalah S yaitu X2, Y2. Nah, di sini karena si S ada pada kuadran ketiga, maka X2 bernilai negatif dan Y2 bernilai negatif. Kita masukkan X2 dan Y2 ke dalam pertidaksamaan dari AX plus BY kurang dari sama dengan, kita masukkan A dikali X2 ditambah B kali Y2. Nah, di sini kita cek. A-nya bilangan yang positif. Positif kali negatif, ini kan negatif. B-nya positif kali Y2 yang negatif, ini kan juga negatif. Nah, negatif tambah negatif, ini kan negatif. Jadi, benar bahwa AX plus BY kurang dari sama dengan 0, diarsirnya akan ke arah bawah. Jadi ini. Oke. Lalu bagaimana? Inilah tipe yang kelima. Lalu bagaimana jika
gradiennya positif sebagai berikut. Nah, sekarang kalau gradiennya positif seperti ini, kita tentukan dulu ini DP untuk yang AX min BY lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita melihat bahwa karena M-nya sama dengan A per B dan tanda pada persamaannya adalah AX minus BY sama dengan 0, ini minus, maka titik uji kita ambil untuk memudahkan titik uji di kuadran yang keempat. Di sini misalnya, titik uji S. Oke, nah di sini katakanlah X3, Y3. Nah, titik uji S, X3, Y3. Nah, di sini X3 dan Y3 ada pada kuadran keempat, maka X3-nya bernilai positif dan Y3-nya bernilai negatif. Nah, sekarang kalau kita masukkan dalam pertidaksamaannya sehingga menjadi A kali X3 dikurang B kali Y3. Oh ya, sebelumnya ini adalah A-nya positif dan B-nya positif. Nah, ini kita hitung. Di sini A-nya positif kali positif, ini kan positif. Kemudian kita kurang. B-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, ini positif kali negatif, ini kan negatif. Tapi negatif ketemu negatif, ini kan positif. Jadi sama dengan positif tambah positif lagi. Nah, ini akan jelas lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi untuk yang M-nya sama dengan A per B, dengan persamaan AX min BY sama dengan 0, maka daerah penyelesaian untuk AX min BY lebih dari sama dengan 0 adalah yang ke arah bawah ke sini. Inilah untuk yang AX min BY lebih dari sama dengan 0. Nah, oke. Sedangkan untuk yang ke atas, oke, untuk yang ke atas. Nah, untuk yang ke atas ini, inilah untuk yang daerah penyelesaian untuk yang AX min BY kurang dari sama dengan 0. Jadi untuk yang warna hijau, inilah DP untuk AX min BY kurang dari sama dengan 0 dengan kondisi M sama dengan A per B. Nah, untuk mengeceknya adalah kita ambil sembarang titik pada kuadran kedua. Di sini misalnya titik T, yaitu katakanlah X4, Y4. Nah, kita masukkan, oh ya ini DP, untuk AX min BY kurang dari sama dengan 0 dengan kondisi M-nya sama dengan A per B. Nah, kita masukkan A kali X4 dikurang B kali Y4. Nah, ini kita lihat. Di sini X4 ada pada kuadran kedua, maka bernilai negatif. Negatif kali positif, ini kan negatif. Nah, kemudian B-nya adalah positif. Positif, kemudian Y4-nya juga positif. Nah, ini minus. Oke, B-nya positif kali positif. Ini kan positif. Tapi minus ketemu positif, ini kan minus. Maka menjadi sama dengan minus dikurang. Nah, ini minus ditambah minus. Akan menjadi kurang dari sama dengan 0. Jadi
Untuk yang AX min BY kurang dari sama dengan 0, diarsirnya ke arah atas. Sedangkan DP untuk yang AX min BY lebih dari 0, diarsirnya ke arah bawah. Oke. DP untuk AX min BY lebih dari sama dengan 0 dengan kondisi M sama dengan A per B. Oke. Nah, inilah 6 tipe daerah penyelesaian pertidaksama linear 2 variabel. Saya Pak Widi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.